Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arifin Bob di konten surat. Pada konten surat kali ini saya pengen ngasih tahu ada gebrakan baru di Jepang. Iya. Ternyata di Indonesia dan di Jepang gak jauh beda. Yang namanya tahun baru pasti selalu ada gebrakan, gebrakan dan gebrakan. Apa aja kira-kira nih gebrakannya? Jadi buat kalian nih, onegaishimasu ya, buat kalian yang punya video-video lucu atau video-video random ya, video-video yang menurut kalian ini kayaknya enak deh dibagiin gitu. Bisa langsung bagikan ke saya aja ya. Jadi supaya saya juga lebih mudah mencari informasi, menggali informasinya. Bisa kalian bagikan di TikTok ya. Semisal di TikTok ada berita-berita baru mengenai perjepangan, bisa langsung bagikan ke akun saya. Akun saya sudah ada di deskripsi, tinggal pencet aja, ada linknya di situ. Link TikTok saya. Nah, kebetulan saya dapat info dari TikTok juga, gebrakan yang sangat duar gitu. Jadi beritanya seperti ini. Seorang wanita asal Indonesia berusia 19 tahun ditangkap di kota Kagoshima karena diduga melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap seorang bayi perempuan setelah ia melahirkan. Wanita tersebut pun membantah tuduhan dengan menyatakan setelah melahirkan bayi itu, saya tidak ingat. Yang ditangkap karena dugaan pembunuhan tersebut adalah seorang perawat perempuan berusia 19 tahun, berkewarganegaraan Indonesia yang tinggal di kota Kagoshima. Menurut kantor polisi Kagoshima, wanita tersebut diduga menganiaya dan membunuh bayi perempuan tersebut di kamar mandi Group Home tempat ia bekerja di kota Kagoshima sekitar pukul 11.30 pada tanggal 20 Desember lalu, tepat setelah melahirkan. Lalu, seorang rekan kerjanya menemukan seorang wanita tersebut berjongkok di kamar mandi setelah melahirkan, dan bayi perempuan itu ditemukan dalam keadaan telanjang dan sadar oleh staf fasilitas di luar dekat toilet dan dibawa ke rumah sakit. Setelah itu kondisinya memburuk dan dipastikan meninggal pada tanggal 22 bulan ini. Sedangkan penyebab kematian bayi itu karena kegagalan banyak organ akibat trauma kepala. Polisi pun menangkap wanita tersebut pada hari ini, tanggal 25, setelah ia keluar dari rumah sakit, dan setelah diinterogasi, ia membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan, saya benar melahirkan bayi tersebut, tetapi saya tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Wanita tersebut memasuki Jepang pada bulan Agustus tahun ini dan bekerja di Group Home sebagai peserta magang teknis. Namun ia belum menerima buku pegangan ibu dan anak dan tidak memiliki riwayat mengunjungi rumah sakit di Jepang. Buku pegangan kesehatan ibu ya. Dan polisi sedang menyelidiki keadaan rinci serta motif pada saat itu. Jadi kurang lebih seperti ini ya beritanya yang ada di Jepang. Di televisi Jepang ya beritanya muncul. Dan lagi hangat banget gebrakan di bulan ini untuk perjepangan. Banyak banget gebrakan yang unik-unik ya. Dari yang nyopet, begal, gangster, dan lain sebagainya selalu muncul tiap bulan. Dan gebrakan bulan ini seperti biasanya ya, seperti pada biasanya di tahun baru pasti selalu ada gebrakan yang namanya iya itu nggak pakai pengaman mungkin. Iya. Tapi kalau feelingku, karena dia datang di sini bulan Agustus, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Berarti sisanya bukan di Jepang. Berarti bisa jadi ini melakukannya bukan di Jepang, tapi di sebelum di Jepang, entah di mana ya. Bisa jadi. Dan dia masih umur 19 tahun. Wah, memang umur segitu lagi kencang-kencangnya ya. Lagi bener-bener mencari jati diri banget gitu. Nah, dengan berita ini, beritanya belum jelas apakah dia menganiaya si bayinya atau enggak. Cuman kita langsung balik lagi. Kita bukan menuduh. Bukan kita ya, saya. Saya bukan menuduh, saya bukan memojokkan, saya bukan berpikir negatif. Tapi ini hanya
opini ya, hanya pendapat saya. Dengan meninggalnya itu bayi, udah jelas dari dia melahirkan pun berada di dalam toilet ya. Kenapa bisa melahirkan di dalam toilet? Karena mungkin dia malu. Dia pengen sebenarnya mungkin kejadian-kejadian seperti ini ya sudah banyak di Indonesia dan selalu dengan alasan bahwa saya lupa bla 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 bla. Tapi yang namanya di luar nikah pasti banyak ketakutan. Makanya keluarnya di toilet, nggak dibawa ke rumah sakit. Kurang lebih seperti itu gebrakan bulan ini di Jepang. Buat kalian yang punya informasi terbaru soal perjepangan yang nemu di TikTok atau nemu di sosial media lain, bisa langsung bagikan ke saya aja ya, supaya saya bisa langsung membahas informasi-informasi terbarunya juga. Bukan hanya informasi aja sih, hal-hal yang lucu, yang random juga nggak jadi masalah. Silakan langsung kirim ke saya. Ada di link deskripsi. Nanti saya langsung sebutin nama kalian yang bagiin ke saya. Terima kasih sudah menonton. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Korea.